Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Ayu Wahyuningsih, ada Ibu Najimah Silia, dan ada Umi Habibah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep dan prinsip dasar model pembelajaran PAI dalam mata kuliah model-model pembelajaran PAI yang diampu oleh dosen Ibu Yuyun Mariuningsih MPD. Langsung saja ke slide pertama. Pendidikan agama Islam atau yang sering kita sebut dengan PAI tidak hanya berfungsi sebagai transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga sebagai proses pembinaan karakter yang utuh. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pembelajaran PAI berpengaruh signifikan terhadap pembentukan kepribadian anak yang mencangkup nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial yang dapat diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, keberhasilan pendidikan agama di ruang kelas sangatlah ditentukan oleh pendekatan instruksional yang tepat sasaran. Guru bukan lagi sekadar penyampai ilmu, tetapi juga berperan sebagai arsitek pengalaman belajar yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam proses pembelajaran. Dalam konteks ini, pemahaman tentang model pembelajaran menjadi sangat krusial. Banyak yang masih menyamakan istilah model dengan metode atau strategi. Padahal secara teoritis maupun aplikatif, ketiganya punya ranah dan fungsi yang berbeda-beda. Ketidakjelasan terminologi ini seringkali berujung pada kekacauan implementasi, terutama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang sejatinya sangat menuntut ketepatan pendekatan. Dalam penjelasan kali ini, pemakalah berupaya membedah secara sistematis pengertian, karakteristik, dan fungsi model pembelajaran dalam PAI. Selain itu, akan dibahas pula bagaimana membedakan antara model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran agar pemahaman terhadap konsep tersebut tidak lagi bersifat kabur dan tumpang tindih. Yang pertama, pengertian model pembelajaran PAI. Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang memberi arah sistematis terhadap penyusunan dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Dalam konteks pendidikan agama Islam, model ini tidak sekedar menyusun alur pengajaran, tetapi juga membawa nilai-nilai keislaman yang ingin diinternalisasikan kepada peserta didik. Artinya, model bukan hanya struktur, tapi juga sarana informasi nilai. Dalam konteks pendidikan agama Islam, model pembelajaran merupakan metode yang diadopsi oleh pengajar untuk menyampaikan materi serta mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Model-model ini berkembang untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dengan lebih efektif dan relevan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sa'diyah dan kawan-kawannya, diusulkan bahwa pembelajaran PAI perlu dioptimalkan melalui model research and development. Penelitian tersebut mengamati sejumlah model pembelajaran PAI yang melibatkan inovasi dalam metode serta strategi yang lebih interaktif dan menarik, menggantikan pendekatan konvensional yang seringkali monoton. Hal ini sejalan dengan temuan Rismaya dan Wahidin pada 2024 yang menekankan pentingnya teori pengolahan informasi yang dapat mengarahkan perhatian siswa dalam proses belajar. Salah satu model yang mendapatkan perhatian ialah Contextual Teaching and Learning atau yang disingkat sebagai CTL, yang ditekankan oleh Rahmadani dan Agustiningsih.
Model CTL ini memungkinkan siswa untuk belajar melalui konteks dan situasi kehidupan nyata, sehingga materi PAI menjadi lebih bermakna dan relevan. Penelitian mereka menunjukkan bahwa implementasi CTL tidak hanya berguna untuk membuat belajar lebih menyenangkan, tetapi juga untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai yang diajarkan dalam mata pelajaran tersebut. Dalam pelaksanaan CTL ini, diidentifikasi adanya beberapa faktor pendukung dan penghambat, termasuk kesediaan guru dalam menerapkan pendekatan ini dan dukungan institusi di dalam pendidikan. Terdapat juga model pembelajaran seperti active learning, juga terbukti efektif dalam konteks PAI. Dalam penelitiannya, Zulhijrah mengemukakan bahwa penerapan active learning meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Sementara Lestari menyebutkan bahwa pentingnya model kooperatif yang mendorong kolaborasi siswa. Model kooperatif mengasah keterampilan sosial dan kerjasama siswa yang sangat penting dalam konteks pendidikan. Selain itu, inovasi media pembelajaran juga menjadi fokus penting dalam pengembangan model pembelajaran PAI. Kurniawan menyoroti penggunaan model pembelajaran interaktif berbasis multimedia untuk membuat materi jauh lebih menarik dan mudah dipahami. Hampir semua studi menunjukkan bahwa keterlibatan siswa dapat ditingkatkan melalui teknologi, seperti multimedia, yang memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif bagi siswanya. Selain itu, pemanfaatan teknologi menekankan nilai tambah dari blended learning yang menggabungkan pertemuan tatap muka dengan pembelajaran online. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dan aksesibilitas yang lebih besar bagi siswa dalam mengakses materi pembelajaran. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Najma Silia. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya Ibu Ai. Slide selanjutnya yaitu karakteristik model pembelajaran dalam PAI. Karakteristik model pembelajaran dalam PAI atau pendidikan agama Islam mencakup berbagai pendekatan yang dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menarik. Model-model ini memiliki ciri khas yang membedakannya dari pembelajaran konvensional. Pertama, model pembelajaran dalam PAI seringkali berfokus pada keterlibatan siswa. Hal ini diarahkan untuk mendorong siswa menjadi peserta aktif dalam proses belajar. Metode pembelajaran kooperatif misalnya memungkinkan siswa untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah dalam tugas, sambil belajar untuk saling menghargai serta membangun keterampilan sosial. Sufiani dan Putra dalam bukunya pada tahun 2023. Lalu ada penelitian menunjukkan bahwa penerapan model kooperatif meningkatkan interaksi di antara siswa serta mempromosikan pemahaman material yang lebih baik menurut Sofyan tahun 2022. Selain itu, model discovery learning juga menerapkan pendekatan yang sama di mana siswa diharapkan menemukan informasi sendiri dengan bimbingan guru. Dalam buku Kustiono tahun 2023. Kedua, relevansi konteks kehidupan nyata atau contextual teaching and learning (CTL) menjadi karakteristik yang penting dalam PAI. Metode ini memungkinkan siswa untuk mengaitkan pelajaran PAI dengan pengalaman sehari-hari mereka, menjadikan lebih bermakna. Rahmadani tahun 2023. Oleh karena itu, CTL tidak hanya membantu dalam memahami materi, tetapi juga dalam internalisasi nilai-nilai yang diajarkan menurut Sa'diyah tahun 2020. Ketiga, keberagaman media pembelajaran yang digunakan merupakan sifat penting dari model pembelajaran dalam PAI.
Pemanfaatan teknologi seperti multimedia dan e-modul dapat meningkatkan efektivitas penyampaian materi. Penggunaan media interaktif termasuk video dan animasi memperkuat pemahaman konsep-konsep agama dan pendidikan, sehingga siswa dapat belajar dengan cara yang lebih menarik dan menyenangkan. Ini sangat relevan, terutama dalam situasi di mana pembelajaran dilakukan secara daring, seperti selama pandemi. Keempat, adaptabilitas model pembelajaran yang menjadi karakteristik yang mendasar dalam konteks pendidikan agama Islam. Model pembelajaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Misalnya, pengembangan dalam kurikulum PAI akan membantu siswa menghadapi berbagai tantangan dalam belajar serta membangun kemandirian belajar. Pembelajaran berbasis moderasi beragama yang menekankan toleransi dan pemahaman antar umat beragama juga semakin relevan dalam konteks pendidikan saat ini. Slide selanjutnya yaitu tentang fungsi model pembelajaran dalam PAI. Model pembelajaran dalam pendidikan agama Islam atau PAI memiliki beberapa fungsi esensial dalam meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk dalam penerapan nilai-nilai agama, keterampilan sosial, dan pengetahuan. Secara umum, fungsi-fungsi ini dapat dikategorikan menjadi beberapa aspek yang relevan dengan konteks pendidikan saat ini. Pertama, model-model pembelajaran dalam PAI berfungsi untuk membangun pemahaman peserta didik mengenai ajaran Islam, menunjukkan bahwa pembelajaran PAI tidak hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga membekali siswa dengan nilai-nilai moral dan spiritualitas yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Proses pendidikan ini berusaha membentuk karakter siswa agar dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, berakhlak mulia, serta mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran siswa, diharapkan memahami pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Kedua, terdapat fungsi interaksi sosial yang signifikan dalam model pembelajaran PAI. Melalui pembelajaran kooperatif, siswa didorong untuk bekerja sama dan menghargai perbedaan. Model seperti pembelajaran kooperatif sangat mendukung pengembangan kemampuan sosial siswa, memupuk sikap saling menghargai dan membangun semangat kebersamaan. Penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran yang menerapkan pendekatan berbasis proyek dalam meningkatkan keterlibatan siswa dalam hubungan interpersonal di antara mereka. Ketiga, model pembelajaran dalam PAI berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Penerapan teknologi dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan relevan bagi siswa. Studi menunjukkan bahwa penggunaan media dalam proses pembelajaran membantu siswa tertarik dan termotivasi dalam belajar. Selain itu, pengembangan e-modul dan video pembelajaran juga menjadi alternatif efektif dalam memperkaya sumber belajar. Keempat, fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi dan umpan balik dalam model pembelajaran ini juga merupakan hal penting. Melalui evaluasi yang hati-hati dan berkesinambungan, guru dapat memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa yang pada gilirannya memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan kemampuan akademis mereka. Selain itu, evaluasi memberi kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan proses belajar mereka dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Sekian dari saya. Selanjutnya silakan Ibu Umi untuk selanjutnya, yakni distingsi konseptual atau pembeda secara konsep. Ada 3 unsur. Di sini ada elemen, ada tujuan atau fungsi, dan ada contoh. Yang pertama adalah model. Model ini berfungsi sebagai kerangka umum atau pola besar dalam perencanaan suatu pembelajaran.
Model memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana pembelajaran itu seharusnya dilaksanakan. Contohnya, contextual teaching and learning, yakni model yang menekankan keterkaitan materi dengan konteks kehidupan nyata siswa, baik secara lingkungan, sekolah, maupun keluarga. Kemudian ada strategi. Strategi ini berfungsi sebagai pendekatan atau cara dalam mengatur kegiatan pembelajaran agar tujuan tersebut tercapai secara efektif. Contohnya, strategi kolaboratif, yakni melibatkan kerjasama antar siswa. Ada strategi proyek, yakni pembelajaran berbasis tugas atau proyek nyata. Dan yang ketiga adalah metode, yakni fungsi dari metode ini sendiri adalah digunakan sebagai cara atau teknis dalam menyampaikan materi pembelajaran. Contohnya, diskusi, yakni siswa aktif bertukar gagasan atau pendapat. Ada juga ceramah, yakni guru menjelaskan secara langsung kepada siswa. Dan yang terakhir adalah teknik. Tujuan dari teknik sendiri adalah bentuk dari paling spesifik, yakni praktik lapangan atau langkah-langkah praktis yang digunakan saat mengajar. Contohnya kuis, ada teknis evaluasi ringan. Ada role play, yakni teknik bermain peran untuk meningkatkan pemahaman siswa secara konstekstual. Kesimpulan dari di atas adalah menunjukkan bahwa dalam dunia pendidikan, terutama dalam perencanaan pembelajaran, model yakni sebagai payung besar, strategi adalah pendekatan jalan yang dipilih, kemudian metode adalah alat untuk menyampaikan, dan yang terakhir adalah teknik, yakni langkah-langkah kecil yang sangat konkret di lapangan. Selanjutnya yakni implikasi praktis dalam PAI. Implikasi praktis dari pemahaman konsep model, strategi, metode, dan teknis pembelajaran terlihat jelas pada cara guru mengimplementasikan pendekatan-pendekatan tersebut dalam praktik sehari-hari. Dari hasil penelitian kami menyimpulkan dengan 3, yakni yang pertama, model pembelajaran PAI strategis untuk mentransfer nilai atau norma dan karakter kepada siswa. Yang kedua, integrasi pendekatan kontekstual, teknologi, dan interaktif sangat penting. Dan yang ketiga, guru adalah arsitek pembelajaran transformatif dalam PAI. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.